Ada kalanya terpikir juga oleh saya untuk mendatangkan tamu yang memberikan inspirasi karena melakukan sesuatu yang bersifat perubahan. Dan kali ini di Breezy Cafe di kawasan Rumah Perubahan yang Asri, saya mengundang tokoh-tokoh besar yang melakukan perubahan. Dan diantaranya adalah Profesor Raymond Chandrawinata, seorang ahli yang membuat obat-obatan modern asli Indonesia. Karena saya menemukan bukunya yang berbicara tentang obat modern asli Indonesia. Bukankah Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya hayati yang sangat beragam dan tentu saja bisa kita gunakan untuk menjadi antidotes terhadap persoalan-persoalan kesehatan yang kita hadapi. Seperti apa? Yuk kita saksikan bersama. Jadi kalau dikotomi di antara kedokteran itu ada dua. Satu ya kedokteran tradisional, yang satunya adalah kedokteran modern. Ya. Jadi kalau yang tradisional, otomatis kita menggunakan bahan-bahan yang sudah dipercayai secara turun-temurun, menyembuhkan, tapi sebenarnya sifatnya adalah promotif preventif. Promotif preventif yang Ya. satunya, yang Ya, tradisional. tradisional, Oke. ya. Ini disebut obat modern. Apa ini Nah, bedanya obat modern? yang ini obat modern, kenapa modern? Karena kami menggunakan memang bahan alam juga, Ya. tapi sudah diriset secara menggunakan molekuler farmakologi modern. Ya, jadi pentingnya gini, Prof. Renaud, karena kita melihat bahwa banyak bahan alam itu banyak dijualbelikan dan mereka memang bisa mempromotif dan preventif. Tapi kalau dokter kita, mereka mencari suatu obat yang benar-benar mempunyai evidence base. Evidence base, Ya, oke. kalau di fakultas kedokteran kan diajarin evidence base-nya level berapa? Dari 5 sampai ke 1. Yang paling banyak dicari adalah obat-obatan yang mengandung evidence base level 1 yang secara statistik sudah dilakukan uji klinik teracak, randomized, syukur-syukur ada systematic review-nya dan syukur-syukur ada meta-analisisnya. Dan tidak bisa misalnya satu orang sembuh terus kita bilang ini obat. Tidak bisa begitu ya. Ya betul, N sama dengan 1 nggak bisa lagi. N sama 1 nggak bisa. Iya. N-nya harus banyak. Harus banyak. Dan harus diacak supaya diacak. representatif dan terbukti bahwa ini adalah bisa diambil kesimpulan. Ya, betul, Prof. Jadi misalnya kita punya obat modern asli Indonesia untuk diabetes. Ya. Harus dilawankan dengan obat kimiawi diabetes. Nah, itu active control namanya. Dan Indonesia punya Iya. obat modern asli Indonesia yang untuk menyembuhkan diabetes? Ada Apa namanya itu? Inlasin ya. Ya. Itu Inlasin kami itu terdiri dari kayu manis ya, Ya, yang bahannya namanya Cinnamon dari bromine, kayu manis, ya, ya. dan bungur. Ya. Nah, tapi Oh, diambil bungur. fraksinya Ya. saja ya. Ya. Nah, salah satu fraksi yang didapatkan itu bagus untuk diabetes, bagus untuk mengurangi obesitas sebetulnya. Ya, saya sekolah itu farmakologi molekuler. Yang dipelajari adalah sifat-sifat dari obat dan kita belajar bagaimana membuat obat dari macam-macam. Kalau dulu kan kimiawi, Ya. belakangan bioteknologi, jadi yang bersifat jasa trenik dari bakteri, virus, dan lain-lain. Saya juga belajar mengenai tumbuhan obat, jadi natural medicine dan lain-lain. Kedepannya, farmakologi molekuler juga misalnya mRNA vaksin, membuat terapi mRNA itu semua masuk dalam domain farmakologi modern. Jadi kami mendesain obat-obatan, mempelajari obat-obatan secara klinis ya. Nah, lain dengan farmasi ya, jurusan farmasi itu menyiapkan obat ya. Tapi kalau drug discovery itu domainnya farmakologi molekuler. Oke, yang pertama adalah tiap inovasi harus punya ide yang baik yang diterima oleh pasar. Nah, ini kepakaran dari Prof. Renaud ya. Itu dulu, walaupun kami juga mempunyai bukan hanya OTC tapi juga pasarnya adalah captive marketnya itu adalah di dunia kedokteran ya. Jadi para dokter harus bisa meresepkan. Jadi kami melakukan market survey dan lain-lain ya. Nah, yang kedua, obat yang bisa diterima ini maka kami akan mendapatkan ide. Cara penggunaan daripada sistem yang kami gunakan, kita tidak mulai dari tanaman dulu, Prof. Jadi dimulai dari gen para penyakit itu, kemudian kita cari padanan daripada tanamannya. Kalau sudah jadi obatnya, tantangan berikutnya adalah siapa yang akan membeli, siapa yang akan meresepkan, dan siapa yang akan membayar. Nah, ini ada hubungannya dengan aksesibilitas terhadap suatu obat ya. Jadi kalau kita bicarakan saat ini penggunaan obat modern asli Indonesia itu masih belum terbuka
Karena para dokter tuh masih belum banyak yang meresepkan. Kalau kita bisa masuk ke dalam formularium nasional, walaupun sekarang sudah ada yang namanya formularium fitofarmaka, dibayarnya dengan menggunakan dana yang disebut sebagai dana alokasi khusus atau DAK. Tapi banyak sekali dinkes-dinkes yang tidak membeli, yang belum membeli di provinsi maupun kabupaten tertentu, karena memang dana DAK ini dipakai untuk semua dana yang berhubungan dengan kegiatan operasional mereka. Kemudian karena sebagian daripada ini juga kita harus melakukan edukasi. Dan edukasi yang pertama dimulai dari FK, karena kurikulum pengajaran tentang obat herbal, obat bahan alam. Jadi otomatis kalau mereka diberi ajarin bahwa gunakan obat modern asli Indonesia dari permulaan, maka mereka tidak akan canggung untuk meresepkan itu pada pasien-pasien mereka. Itu yang FK, tapi yang sudah praktek, kita juga harus melakukan banyak seminar. Pemerintah dalam ini juga harus mensosialisasikan bersama dengan industri, bagaimana para dokter ini juga bisa meresepkan di dalam vaskes, fasilitas kesehatan mereka. Tentunya kalau kita menggunakan obat modern asli Indonesia yang berasal dari herbal ini, lebih siap lagi. Yang saat ini belum terjadi ya, karena kemarin itu memang levelnya itu pasien beli sendiri, tapi belum banyak diresepkan di vaskes. Kalau kita sudah masuk formularium nasional, dokternya meresepkan, misalnya menggunakan Stimuno ini untuk imunomodulator, diresepkan, maka pasien tidak harus memberi dan itu akan di-cover oleh pemerintah, sehingga jumlahnya itu akan meningkat juga penggunaannya di seluruh vaskes kesehatan pemerintah. Yang diuntungkan itu bukan hanya industri dan pasien dan dokter, tapi justru ke hulu adalah petani-petani. Bahwa kalau mereka menanam peniran, itu pasti akan dibeli oleh industri. Kenapa? Karena evidennya sudah banyak sehingga mereka tidak canggung lagi, mereka tidak takut lagi untuk menanam begitu. Nah makanya kita itu sekarang mengetengahkan yang tema yang namanya green pharmacy. Jadi farmasi hijau. Karena bagaimana ya kita bicara mengenai kayak ini di rumah perubahan ini kan saya masuk ke sini, saya merasakan ini bagian saya adalah bagian daripada lingkungan hidup. Ini yang kita bicarakan kalau kita menggunakan obat-obatan jangan sekali merusak lingkungan hidup. Kalau kita ambil bahannya dari lingkungan, ekologi kita, ekologi manusia, kembali ke alam. Kita daur lagi, masuk ke alam karena hasil daripada ini bisa jadi pupuk. Mengenai obat herbal ini kan ada ketentuannya, obat modern ini ada ketentuannya. Bahwa dia tidak boleh mengandung zat-zat kimia, alkoholnya tidak boleh lebih dari 1%. Betul sekali, Prof. Ada hal-hal lain yang diatur memang oleh pemerintah. Oleh Badan POM dan juga Farmakope Indonesia sudah diatur, tidak boleh mengandung. Misalnya cemaran bakteri itu tidak boleh, alkohol harus dihilangkan, apalagi semua produk ini udah halal. Penggunaan daripada obat modern asli Indonesia itu harus dilakukan dengan dosis yang sudah kita lakukan secara uji klinik ya. Jadi orang bilang, oh kalau dari alam pasti lebih safe, lebih aman, belum tentu. Kami melakukan uji klinik menemukan ada aja side effect 1, 2, 3 ya. Dibilangnya hanya 3 kali sehari, minumnya 6 kali sehari, 9 kali sehari gara-gara pengen lebih cepat sembuh ya. Nggak boleh itu. Jadi walaupun dari alam ini tidak boleh kita sembarangan ya? Iya. Ini nomor 1. Nomor 2, comply terhadap apa yang diresepkan oleh dokter. Contohnya gini, kita mengambil 1 kali sehari. Nah kadang-kadang sama pasiennya belinya hanya 10 hari. Padahal orang yang diabetes, orang yang kolesterol, obatnya itu seumur hidup. Orang harus minum seumur hidup? Harus ya, penyakit metabolik ya, itu semua seumur hidup. Dari apa yang sudah Anda dengarkan, kita bisa menyaksikan betapa pentingnya obat modern asli Indonesia. Bayangkan suatu ketika supply chain terputus karena ada perubahan geopolitik di Asia. Dan sekarang ini kita mulai menyaksikan banyak sekali produsen yang mulai memindahkan produksinya ke negara lain. Termasuk Indonesia sudah mulai memikirkan tingkat kandungan dalam negeri. Dan sayang sekali kalau obat-obatan modern asli Indonesia yang didasari oleh riset ini ketinggalan zaman dan tidak dikembangkan. Saya mendorong agar kita mulai berani menggunakan obat modern asli Indonesia yang dikembangkan berdasarkan evidence base seperti yang sering dikatakan oleh para dokter, sehingga kemudian para dokter tidak ragu bahkan menulis resepnya. Jadi bukan hanya sekedar dikonsumsi secara mudah untuk mencegah penyakit tetapi juga untuk mengobati. Dan saya kira Indonesia punya potensi yang sangat besar. Stay relevant.